Halo semua, jumpa lagi di channel Lawang Tekno bersama saya. Kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial untuk penggunaan aplikasi ujian online. Ujian online ini atau aplikasi ujian online ini dapat Anda gunakan di media lokal atau lokal area network misal di sekolahan atau di kampus. Atau Anda bisa juga gunakan secara online dengan memasang aplikasi ujian online ini di hosting atau di VPS atau Virtual Private Server. Untuk penggunaan di hosting atau di VPS tentu saja ada beberapa setting yang harus dipenuhi agar sistem ini bisa berjalan secara online dan dapat diakses di seluruh dunia bahkan ya. Untuk itu atau untuk penggunaan aplikasi ujian online ini yang bisa dipasang di hosting atau di VPS, Anda bisa langsung menghubungi kami di Lawang Tekno. Anda bisa cek untuk nomor kontaknya di bawah. Silahkan untuk menghubungi secara langsung untuk penggunaan aplikasi ini atau pemasangan aplikasi ini secara online. Oke, selanjutnya aplikasi ujian online ini terbagi dua. Jadi untuk user atau pengguna dan kemudian untuk administrator. Untuk bagian pertama kita akan login sebagai sistem administrator yang dimana ini adalah langkah yang paling utama. Karena aplikasi ujian online ini berbasis web, silahkan Bapak Ibu semua untuk membuka browser yang paling sering digunakan, kemudian masuk ke URL di mana aplikasi ini diinstal. Oke, setelah masuk di alamat aplikasi online ini, tampilannya akan muncul seperti ini yang Bapak Ibu lihat sekalian. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini. Kita lihat di sebelah kanan bawah ada login untuk operator. Silahkan klik di login operator untuk masuk sebagai operator atau sistem administrator dari aplikasi ujian online ini. Kemudian silahkan ketik username dan password sesuai yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke sistem aplikasi atau sistem administrasi dari aplikasi ujian online ini. Nah, setelah masuk di dashboard sistem administrasi ujian online ini, tampilannya akan semacam ini Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kiri terdapat menu-menu yang bisa digunakan. Nanti ada data modul, peserta, data tes, dan pengaturan. Langkah yang paling utama atau paling awal kita akan membuat data peserta dulu Bapak Ibu sekalian. Silahkan untuk klik di menu data peserta. Kemudian kita akan membuat grup. Jadi ujian ini bisa digunakan berbagai macam grup, misalnya untuk kelas 5, untuk grup kelas 6, kelas 4. Nah, nanti setiap grup akan berisi peserta yang sesuai dengan grupnya. Nah, seperti yang dilihat di layar ini sudah terdapat beberapa grup
yang memang telah kami bikin sebagai contoh. Nah, ini kita akan mencoba untuk membuat grup baru Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat grup baru silakan klik di menu tambah grup di sebelah kanan yang berwarna biru ini ya. Silakan klik di menu tambah grup, kemudian di situ akan muncul window baru. Silakan ketik nama grupnya, misalnya saya akan membuat grup kelas 1 SD. Setelah selesai kita klik di menu tambah. Oke, grup baru biasanya akan muncul di daftar ini. Karena ini banyak, kita akan klik di halaman selanjutnya, diklik nomor 2 atau klik next. Nah, seperti Bapak Ibu lihat sekalian, di sini akan muncul grup yang telah kita buat tadi ya, kelas 1 SD. Nah, setelah membuat grup, kita akan membuat peserta yang masuk di dalam grup tersebut. Nah, untuk melakukan hal itu, kita coba klik di sebelah kiri ada daftar peserta Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini memang sudah cukup banyak peserta yang telah dibikin, tapi untuk memberi contoh saya akan membuat peserta baru Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melakukan hal itu silakan klik di menu tambah peserta di sebelah pojok kanan atas ini. Nah, silakan masukkan username peserta yang dimana username ini digunakan untuk nanti peserta login ke sistem aplikasi ujian online ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya masukkan username dengan nama ini, kemudian passwordnya adalah kemudian silakan ketik nama lengkap dari peserta tersebut Bapak Ibu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memasukkan username atau nama person ini di grup yang sesuai. Katakanlah saya akan masukkan di grup kelas 1 SD. Nah, setelah semua terisi, nah untuk email silahkan diisi, boleh dikosongkan tidak apa-apa. Yang penting username, password, nama lengkap, dan grup terisi semua. Nah, setelah selesai silakan klik di menu tambah. Nah, karena ini di awal memang sudah banyak sekali, sehingga tidak bisa langsung muncul. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa mencari nama tersebut di kolom search. Misalnya tadi saya beri nama Randy, maka saya akan coba cari dengan nama Randy. Nah, ini muncul di nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Pastikan username, nama, dan kelompok sudah sesuai dengan yang tadi dibuat. Jadi langkah ini hanya untuk melakukan cek saja Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah kita buat grup dan peserta, kemudian kita akan mulai untuk membuat daftar soal. Nah, silakan klik menu data modul untuk membuat daftar soal. Nah, untuk setelah klik menu data modul, silakan untuk klik menu topik.
Bapak Ibu sekalian. Topik ini adalah daftar atau grup dari soal. Misalnya Bapak Ibu sekalian akan membuat topik tentang bahasa Inggris atau biologi atau fisika yang sesuai dengan grupnya. Misalnya saya tadi sudah membuat grup kelas 1, maka saya akan membuat sebuah topik yaitu matematika kelas atau pengetahuan umum untuk kelas 1. Nah, untuk melakukan hal itu saya akan atau yang harus dilakukan adalah mengklik di tambah topik Bapak Ibu sekalian. Tambah topik, silakan klik menu di sini. Nah, setelah itu akan muncul menu baru, silakan masukkan nama topik atau nama pelajaran atau nama ujian yang nanti akan digunakan. Misalnya karena saya akan membuat kumpulan soal untuk kelas 1 untuk pengetahuan campuran misalnya, saya akan coba bikin nama umum kelas 1. Nah, misalnya saya bikin semacam ini. Jangan lupa untuk menulis deskripsinya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai silahkan klik di menu tambah. Nah, ini daftar ini seharusnya muncul di sini, tapi karena banyak sekali yang sudah dibikin, saya akan coba cek di halaman kedua dengan mengeklik di menu atau di tombol next ini. Oke. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, topik ini muncul di paling akhir. Berarti proses pembuatan topiknya sudah selesai. Oke, setelah topik selesai, kita membuat soal dari tiap topik. Jadi katakanlah pengetahuan umum untuk kelas 1 SD, nanti soalnya ada mungkin 3 atau 4. Nah, saya akan untuk mengisi soal itu saya akan membuat soal beberapa soal gitu ya. Nah, untuk membuat soal itu kita klik di sebelah kiri ini menu soal Bapak Ibu sekalian. Menu soal, nah ini akan masuk di window menu pembuatan soal. Nah, untuk membuat soal, pertama-tama pilih topik dulu Bapak Ibu. Pilih topik ini sangat penting karena soal ini nanti akan masuk di bagian mana. Nah, seperti yang telah saya buat di depan, saya akan masukkan soal ini di topik atau pengetahuan umum kelas 1 SD. Nah, setelah topik dipilih, silakan untuk mengisi di kolom soal ini. Saya akan coba masukkan soal atau membuat soal. Misal saya bikin soal seperti ini. Nah, ini soal ini Bapak Ibu bisa pilih berbagai macam tipe seperti ini di bawah ini ada pilihan ganda, ada IC dan ada jawaban singkat. Nah, untuk pilihan ganda nanti tentu saja soal ini dibuat dengan jawaban seperti atau Bapak Ibu sekalian harus memberikan
opsi untuk pilihan gandanya. Oke, yang pertama kita akan coba untuk membuat pilihan ganda. Oke, setelah tipe soal kita pilih pilihan ganda, kemudian kita simpan. Tapi sebelumnya di sebelah kanan ini ada tingkat kesulitan. Jadi nanti ketika ini berguna ketika Bapak Ibu membuat sebuah ujian dengan berbagai macam tingkat kesulitan. Artinya gini, mungkin Bapak Ibu sekalian membuat 100 soal dengan tingkat kesulitan 1, 2, 3 tingkat kesulitan gitulah. Jadi ketika akan mengadakan ujian bisa dipilih nanti. Jadi katakanlah hari ini ujian untuk kelas 1 dengan tingkat kesulitan 1. Mungkin 3 hari ke depan ujian lagi dengan kelas 1 masih peserta yang sama dengan tingkat kesulitan 2, begitu seterusnya. Nah, ini bisa dipilih di sini. Oke, setelah dipilih semua, silakan klik simpan. Nah, setelah muncul berhasil di sini, silakan scroll ke bawah. Seharusnya soal yang kita bikin muncul di bagian bawah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena ini pilihan ganda, kita harus mengisikan opsi-opsi yang ada di pilihan ganda itu. Nah, untuk melakukan atau mengisi opsi pilihan ganda tersebut, di samping soal yang ini, silahkan klik tombol yang bertanda tanda tanya ini. Silahkan klik tombol ini. Nah, kemudian akan muncul window baru. Nah, di kolom mengelola jawaban ini, silakan untuk memasukkan opsi-opsi jawaban yang sesuai satu persatu. Oke, untuk pertama saya coba akan masukkan ini. Nah, jawaban ini benar atau salah, ini bisa dipilih di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu sekalian lupa apa soalnya, silakan scroll ke atas. Di atas ini adalah soal yang telah kita buat atau sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa nanti bisa lihat di atas ini. Nah, untuk pilihan jawabannya di bawah ini. Kemudian karena saya untuk pertama kali saya set jawaban ini adalah salah. Nah, kemudian jika sudah selesai, silakan simpan. Nah, opsi akan muncul di bawah atau di bagian bawah ini. Ini adalah opsi yang pertama. Saya akan melanjutkan di opsi untuk yang kedua. Yang saya masukkan opsi yang kedua. Kemudian saya bikin ini opsi yang kedua ini adalah benar. Kemudian saya simpan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bawah ini opsinya akan bertambah. Saya akan melakukan hal yang sama sampai 4 opsi Bapak Ibu. Silakan nanti opsi-opsi yang ada menyesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu bikin ya. Oke. Nah, di sini sudah ada 4 opsi yang telah saya bikin. Oke, jika sudah dirasa sudah komplit atau sudah sesuai, silahkan tutup
jendela ini dengan mengeklik tanda silang. Tapi jika ada yang masih dirasa mau diedit lagi, misalkan jawaban ini masih mau diedit, silakan klik tombol yang di samping yang berbentuk kotak ini. Misalnya saya coba klik tombol yang ini. Nah, opsi tadi akan muncul lagi di kotak jawaban ini, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mengedit soal atau jawaban ini. Jika sudah sesuai, silahkan klik tombol simpan. Nah, jika dirasa sudah selesai, untuk soal yang pertama silahkan tutup window ini. Kita akan masuk ke window sebelumnya. Nah, memang di sini jika kita scroll untuk jawaban masih 0, artinya jumlah jawaban karena di sini belum refresh ya. Artinya kalau mau merefresh harus silakan klik tombol refresh ini Bapak Ibu. Nah, kita akan kembali ke awal, artinya topiknya juga restart atau refresh. Silakan klik di topik yang sesuai. Nah, setelah saya refresh dan saya masukkan di topik ini, kalau kita scroll ke bawah, jumlah jawaban ini sudah muncul atau sudah terupdate. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah soal untuk jawaban singkat. Nah, saya akan coba untuk membuat soal seperti ini. Kemudian saya pilih tipe soalnya adalah jawaban singkat. Nah, di sini ada keterangan pastikan kunci jawaban hanya satu kata untuk menghindari kesalahan. Nah, silakan nanti masukkan jawaban di kolom ini dan pastikan itu hanya satu kata atau jika angka menggunakan tanda koma. Oke, jika sudah selesai, untuk tingkat kesulitan juga sudah, silakan klik menu simpan. Oke, kita lanjut untuk mencoba mengisi atau membuat soal dengan essay Bapak Ibu. Saya punya soal untuk essay mungkin semacam ini. Oke, tipe soalnya kita pilih essay, kemudian tingkat kesulitan sama, kita klik di simpan. Oke, jika kita scroll ke bawah, maka daftar dari soal yang telah kita bikin akan muncul di paling bawah ini Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita lihat, saya punya satu soal dengan pilihan ganda dengan dua soal essay dan jawaban singkat. Oke, jika Bapak Ibu sekalian mau menambah lagi soalnya, prosesnya akan seperti ini ya, seperti yang telah dijelaskan di depan tadi, maaf. Oke, untuk seandainya Bapak Ibu sekalian mengelola sebuah kelas bahasa, bisa juga memasukkan sebuah file audio di sini. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, ini ada file audio dengan
opsi yang bisa dipilih. Misalkan saya akan membuat sebuah soal semacam ini. Oke, saya akan mencoba memasukkan sebuah file audio di ini. Oke, file audio saya masukkan, kemudian pemilihan putar sekali atau tidak. Ini jadi kalau putar sekali nanti hanya bisa di play hanya 1 kali. Berarti tidak bisa diulangi lagi pemutarannya. Silakan jika jika file tersebut atau ini bisa diputar berulang-ulang, silakan untuk klik untuk putar sekali tidak. Kemudian untuk tipe soalnya silahkan disesuaikan dengan dari soal yang Bapak Ibu bikin sekalian. Saya coba akan membuat soal tersebut sebagai pilihan ganda. Oke, setelah selesai saya pilih di sini, saya akan klik simpan. Nah, soal tersebut akan muncul di bawah, kemudian saya akan membuat opsi jawaban di sini. Nah, setelah saya buat opsinya seperti biasa, bisa langsung ditutup untuk window-nya. Kemudian untuk mengetahui ini silahkan untuk merefresh untuk mengetahui soalnya sudah masuk atau belum. Nah, setelah di refresh jangan lupa untuk pilih topik. Nah, otomatis di bawah ini akan update. Nah, oke, itu tadi adalah cara untuk menambah soal dari tiap topik. Nah, setelah data peserta kita buat, grup peserta kita buat, dan soal dan topik kita buat, maka selanjutnya kita akan membuat tes. Dari yang inti dari aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membuat tes silakan klik di menu data tes yang kemudian di situ akan muncul beberapa opsi. Silakan untuk klik tambah tes. Nah, untuk membuat tes baru kita akan mengisi atau diberikan kolom-kolom untuk diisi ya. Misalnya untuk pertama kali kita akan memberi nama tes ini. Misalkan saya akan membuat nama tes seperti ini.
Jangan lupa diisi untuk deskripsinya. Kemudian saya akan atau yang perlu diperhatikan di sini adalah rentang waktu Bapak Ibu sekalian. Rentang waktu ini artinya kapan tes itu bisa berlangsung. Nah, untuk ini mungkin sangat-sangat fleksibel ya. Saya akan coba klik di sini untuk menyesuaikan waktu. Nah, setelah diklik akan muncul kolom ini Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan perhatikan untuk kolom tanggal. Jadi ini nanti waktu berlangsungnya tes ini tanggal berapa sampai tanggal berapa katakanlah, atau ketersediaan tes ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Katakanlah tes ini tersedia untuk 2 hari, tanggal sekarang sampai tanggal besok gitu ya. Oke, yang pertama kali disetting adalah tanggal berakhirnya tes. Katakanlah karena besok tanggal 30 maaf, maka saya akan klik dulu di tanggal 30, tanggal selesainya tes, atau tanggal 29. Tanggal 29 tes akan berakhir mungkin di jam 11 siang. Jam 11 siang itu kita klik di jam 11.00, waktunya adalah siang itu IM. Nah, untuk mulainya ini tanggal waktu berakhirnya ya Bapak Ibu sekalian. Berakhir di tanggal 11, tanggal 29 di jam 11. Kemudian tes tersebut akan dimulai karena ini sudah jam sekian, maka saya akan set mulai di tanggal 28 di jam 8 malam Bapak Ibu. Berarti tes ini sudah berlangsung, atau untuk menitnya bisa dalam satuan per 30, artinya ini bisa mulai jam 00 atau jam lebih 30. Nah, saya akan mulai saja di jam 00 dan ini waktunya adalah PM, malam. Nah, setelah kita set waktu tersedianya tes ini, silahkan klik tombol apply di sebelah kiri ini yang berwarna hijau. Oke, kita lihat di sini memang cukup kecil tulisannya. Nah, rentang waktu tersedianya tes di sini adalah di tanggal 28 jam 20.00 sampai tanggal 29, artinya besok jam 11. Nah, berapa lama tes pengerjaan atau waktu pengerjaan tes tersebut silakan diisi di sini. Katakanlah tes yang kita buat tadi waktunya adalah 45 menit. Oke, 45 menit waktu tersedia untuk pengerjaan. Kemudian silakan untuk mencari grup dari atau grup peserta dari tes tersebut. Oke, kita akan masuk di cari grup yang kelas 1 SD, kita klik di situ. Nah, jika Bapak Ibu sekalian punya atau merencanakan tes ini untuk beberapa grup, itu bisa dilakukan dengan mengeklik satu grup, kemudian klik tombol kontrol dan pilih grup yang lain. Katakanlah saya akan klik grup kelas 1 SD, kemudian grup
matematika SDMI, dan kemudian grup IPA SDMI. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini ada tiga grup yang diberi warna biru yang bisa atau yang saya telah pilih. Oke, itu adalah contoh. Jadi silakan klik grup di sini. Kemudian untuk grup selanjutnya silakan klik dengan menekan kontrol atau tombol kontrol dan kemudian diikuti dengan klik pada grup yang akan dipilih. Seperti ini. Oke. Nah, saya akan menggunakan hanya satu, maka akan saya hilangkan dan saya pilih yang ini saja. Kemudian selanjutnya adalah poin dasar. Poin dasar ini adalah nilai dari tiap jawaban benar. Kemudian jika jawaban salah ada di kolom bawahnya. Jadi seandainya disetting nanti poin dasar benar itu nilainya 1 dan poin salah nilainya -1, silahkan diisikan di sini poin untuk jawaban salah -1. Atau jika nanti poin dasar ini katakanlah setiap jawaban benar itu nilainya 5 atau 5 dan jawaban salah itu nilainya adalah 1, nah bisa disetting di semacam ini. Nah, silakan berkreasi dengan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Saya akan kembalikan di poin dasar 1 dan jawaban salah tetap harusnya 0. Di sini juga bisa disetting untuk jawaban kosong. Jadi nanti seandainya jawaban kosong diberikan nilai itu bisa saja. Misalkan saya nanti kalau poin dasar atau jawaban benar itu 5, nanti jawaban salah itu -1 dan jawaban kosong adalah mungkin 1 gitu. Silakan bisa sesuai dengan kebutuhan tes yang Bapak Ibu bikin. Oke, saya kembalikan saja di setting awal. Oke. Nah, di opsi selanjutnya adalah tunjukkan hasil. Jadi di sini jika nanti peserta selesai mengerjakan soal, jika diklik tanda centang di sini, maka setelah selesai nanti hasilnya akan langsung kelihatan. Nah, jika diinginkan detail hasil, artinya setiap nomor nanti jawabannya yang benar yang mana dan jawaban yang dipilih si yang mengerjakan soal yang mana itu bisa di detail hasil. Oke, sementara token kita abaikan, setelah semua selesai kita klik di simpan. Oke, seperti yang telah diketahui di sini tes berhasil disimpan, silakan mengecek data soal. Oke. Data soal atau tes yang kita buat ini nanti bisa dilihat di menu daftar tes Bapak Ibu sekalian. Untuk melihatnya silakan klik di menu daftar tes. Nah, di sini akan muncul semua tes yang telah kita bikin. Oh, maaf, ada yang terlewat Bapak Ibu sekalian. Saya ada kelewatan satu. Nah, untuk daftar tes ini silahkan klik di menu atau di tombol kotak ini. Nah, saya lupa scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nah, setelah membuat tes tadi sebenarnya kita harus scroll ke bawah. Scroll ke bawah di mana kita akan di tes itu nanti bisa kita pilih modul atau
daftar soal yang telah kita bikin. Jadi di sini di menu ini kita bisa memilih daftar soalnya. Yang pertama adalah menu modul ini sudah default, kemudian topik. Nah, karena ini tadi saya bikin untuk kelas 1, maka topiknya saya akan pilih sesuai yang telah saya bikin tadi, yaitu yang bawah ini Bapak Ibu, pengetahuan umum ini ya. Kemudian tipe soal itu semua kan kita tadi di depan sudah membuat ini ya berbagai macam model pilihan ganda, esai dan jawaban singkat. Saya akan tampilkan semua, saya akan pilih di semua. Kemudian tingkat kesulitan, jadi yang seperti saya bilang tadi, tingkat kesulitan ini bisa kita pilih. Kemudian jumlah soal. Nah, jumlah soal ini nanti menyesuaikan soal yang dibikin Bapak Ibu sekalian. Katakanlah tadi kita bikin atau membuat 4 soal. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian masukkan semua 4 soal. Katakanlah Bapak Ibu sekalian telah membuat atau membuat 100 soal, kemudian hanya menggunakan 20 soal, bisa saja dipilih di menu sini, jumlah soal ini, silahkan masukkan di sini. Kemudian jumlah jawaban. Nah, jumlah jawaban ini karena tadi kita membuat 4 opsi setiap jawaban pilihan ganda, maka akan saya masukkan saja di sini 4. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki yang lain silahkan. Kemudian di sini ada acak soal dan acak jawaban. Nah, ini nanti bisa diklik untuk menghindari istilahnya untuk mencontek ya, jika duduknya berdekatan, jika opsi ini untuk menghindari saling mencontek gitu ya. Jadi nanti soal yang ditampilkan secara acak dan jawaban acak kan gitu ya. Oke, setelah itu setelah dirasa semua sesuai, kita klik di tambah soal. Nah, ini di sebelah kanan ini muncul semua yang kita telah bikin ya. Topiknya ini, kemudian acak soal yes, acak jawaban ya. 4 ini adalah jumlah soal dan jumlah jawaban. Oke, jika sudah selesai, kita klik di tombol selesai Bapak Ibu sekalian. Oke, kita kembali ke cek di daftar tes Bapak Ibu. Nah, ini daftar tesnya kita sudah muncul, artinya sudah komplit dari waktu mulai sampai dengan waktu selesai, dan jumlah maksimal skor sudah muncul di sini. Oke, jika sudah selesai semua, modul atau soal sudah kita bikin, peserta kita buat, kemudian tujuan utama yaitu pembuatan tes juga sudah kita buat, maka seharusnya nanti tinggal peserta yang masuk ke sistem ini. Nah, nanti kita akan coba lihat, saya akan login sebagai peserta, kemudian kita akan melihat seperti apa hasilnya. Oke, setelah ini selesai, kita akan logout dulu sebagai sistem administrator. Saya akan mencoba menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tampilan sebagai peserta. Oke, saya akan logout dulu di sini. Klik di untuk logout, silakan klik di tombol kanan bagian kanan atas, kemudian
klik di menu sign out. Nah, ini akan kita dibawa ke menu awal, tapi ini adalah halaman untuk administrator. Nah, untuk masuk ke halaman utama silahkan klik di tautan atau di judul sebelah kiri ini, Bapak Ibu sekalian. Silahkan klik di sini. Nah, kita akan kembali ke halaman utama dari sistem aplikasi ujian online ini. Nah, untuk mengetahui tampilan atau bagaimana sistem ujian online atau aplikasi ujian online ini bekerja, kita akan login sebagai peserta. Kemudian passwordnya. Oke, nah di sini akan muncul daftar tes yang bisa dikerjakan oleh si peserta ujian. Di halaman ini atau di layar ini akan muncul nama peserta di sebelah sini. Kemudian di kanan atas juga akan muncul nama peserta. Kemudian di daftar tes ini seharusnya akan muncul semua tes yang bisa dikerjakan oleh si peserta ini tadi. Oke, kita akan coba mulai mengerjakan seperti yang disebutkan atau dibikin di depan tadi. Waktu kita adalah maksimal 45 menit. Kita akan coba mengerjakan tes ini. Untuk mengerjakan tes ini silakan klik di menu atau di tombol kerjakan di kolom action ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, ada keterangan di sini nama, kemudian nama tes, waktu yang diberikan, poin dasar dan poin maksimal. Oke, setelah semua sesuai, langsung diklik menu kerjakan. Nah, seperti yang saya utarakan di depan tadi, karena ini tadi soalnya acak dan jawabannya acak, maka kemunculan soalnya ini bukan berurut dari 1, 2, 3 yang sesuai, tapi akan acak mengambil soal secara acak. Oke, yang pertama adalah soal ini. Ini saya akan buat ini salah. Kita akan lihat bagaimana tampilannya. Oke, ini di sini ada opsi untuk simpan jawaban, artinya jawaban ini sudah fix. Tapi jika masih ragu-ragu, mungkin peserta bisa mengeklik di menu ragu-ragu, kemudian dia bisa akan lanjut ke soal berikutnya dan akan mengerjakan ulang soal ini. Saya akan coba klik di menu ragu-ragu. Nah, di sini ada canda centang dan di nomor daftar soalnya akan berwarna kuning. Kemudian saya akan lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, untuk sisa waktu silakan cek di sebelah kanan ini. Ini akan berhitung secara mundur. Nah, untuk yang kedua, ini adalah soal audio yang kita bikin tadi. Peserta bisa mengklik untuk memutar audio dan mendengarkan, kemudian untuk memberikan jawaban yang sesuai. Saya coba klik di sini.
silakan untuk jawabannya memilih di sini ya. Oke. Nah, seperti yang jika peserta sudah memilih satu jawaban, maka di bawah ini akan berganti dengan warna biru. Berarti peserta sudah memilih jawabannya. Kemudian untuk melanjutkan soal, kita klik soal selanjutnya. Di sini ada klik untuk isi. Saya akan mengisikan jawaban untuk soal isi. Nah, setelah diisi, kemudian klik di simpan jawaban. Nah, di bawah ini bisa kita lihat bahwa yang sudah terisi atau sudah dijawab, maka kotak akan berwarna biru. Nah, seandainya akan dilakukan review atau cek ulang dari jawaban, ini bisa silakan untuk mengklik nomor di kotak yang berwarna ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau melihat di nomor yang 2 gitu kan. Nah, ini soal akan kembali ke nomor berikutnya. Ini bisa untuk menyesuaikan atau mengganti jawaban yang sudah dipilih. Sebenarnya sama, ini semua bisa diakses walaupun ini diklik ragu-ragu atau tidak. Cuman ragu-ragu ini berguna untuk mengetahui kalau soal yang dikasih tanda ragu-ragu ini memang belum terisi. Sementara walaupun semua masih bisa diakses. Ragu-ragu atau enggak, artinya di sini kalau ragu-ragu memang pilihan atau bagi peserta memberi tanda bahwa memang soal ini bagi dia masih ragu-ragu. Walaupun kita hilangkan tanda centang ragu-ragu ini, kita langsung isi pun nantinya masih bisa diakses. Hanya untuk memberi tanda saja Bapak Ibu sekalian. Oke, kita dari 4 soal, ada nomor 4 belum kita kerjakan. Langsung saja kita lari di nomor 4. Nah, silahkan klik di sini. Oke, walaupun ada tombol soal sebelumnya, kalau kita langsung mengklik menuju soal nomor berapapun bisa kita akses dengan mengklik di sini. Oke, jika dirasa sudah cukup semua atau semua sudah diisi, kita bisa hentikan tes. Nah, kalau kita mengklik hentikan tes ini nanti otomatis tes berhenti dan nilai langsung keluar. Oke. Kita langsung cek saja, hentikan tes, nanti kita lihat berapa nilai yang saya dapat. Nah, di sini ada keterangan untuk menghentikan tes, konfirmasi. Nama tes ini 4 soal. Ini mencegah kalau seandainya tombol hentikan tes ini tidak sengaja terklik gitu ya. Nah, jika yakin akan menghentikan tes, maka silakan klik di tanda centang
kemudian kita klik di tombol hentikan tes. Oke, ternyata nilainya belum muncul. Ini karena ada soal yang harus direview dulu oleh penyelenggara tes, yaitu yang soal jawaban singkat dan jawaban IC. Nah, itu yang membuat nilai tidak langsung keluar, Bapak Ibu sekalian. Seandainya tadi soalnya adalah pilihan ganda semua, otomatis nilai akan langsung keluar di akhir tes. Nah, karena ini ada soal IC, nah nanti harus membutuhkan campur tangan dari pihak penyelenggara yang memberikan nilai dari soal IC tersebut. Nah, kita akan kembali ke login di sistem administrator dulu. Kita dengan logout dari dari pengguna, kita logout di bawah sini. Kita logout, kemudian kita masuk ke menu administrator dari aplikasi ujian online ini dengan mengklik di sebelah kanan bawah ini login operator. Kemudian kita masukkan loginnya. Nah, untuk memberikan penilaian dari tes yang belum selesai tadi, silakan klik di data tes. Kemudian di menu evaluasi tes. Oke, di sini akan muncul soal-soal yang membutuhkan evaluasi dari pihak penyelenggara. Untuk pertama kali silakan untuk klik di daftar menu tes. Nah, menu tes di sini kalau memang tadi banyak sekali tes yang Bapak Ibu selenggarakan, di sini nanti akan muncul daftar tes yang perlu untuk dievaluasi. Kemudian setelah tes ini silakan untuk mengurutkan sesuai dengan soal atau sesuai dengan user. Silakan nanti pilih di sini. Nah, di bawah ini adalah soal yang membutuhkan evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi silakan klik di menu evaluasi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ini adalah soalnya, kemudian jawaban dari peserta tes, dan kita jika akan melakukan evaluasi maka muncul seperti ini dengan nilai. Kita berikan penilaian seperti yang di bawah ini adalah nilai minimal 0 dan nilai maksimal adalah 1. Kita lihat dari jawaban ini, silakan berikan penilaian. Katakanlah saya akan memberikan penilaian setengah. Kemudian silakan klik simpan. Nah, ada keterangan nilai berhasil disimpan. Oke, untuk melihat hasil tes silakan klik di menu sebelah kiri hasil tes. Oke, ini bisa dilihat di sini. Hasil tes dari yang setiap peserta dari yang tes yang kita selenggarakan. Nah, jika Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan banyak sekali tes, untuk memfilter silakan klik di menu bagian atas ini, bagian tes yang dipilih, kemudian grupnya.
kemudian waktu tes bisa dipilih, nanti silakan pilih di yang sesuai. Nah, pengurutannya bisa nilai tertinggi, nilai terendah, waktu tes, nama pengguna. Kita akan coba mungkin di nama pengguna ya. Kemudian kita klik di pilih. Oke, karena cuma satu, dia akan langsung muncul di sini. Nah, poin yang dihasilkan di sini kelihatan langsung dan statusnya adalah selesai. Artinya dia sudah selesai mengerjakan soal dengan nilai atau poinnya sekian. Oke, untuk detailnya Bapak Ibu sekalian bisa untuk klik di nama user ini. Jadi nanti diklik akan muncul data lengkap dari tes ini. Silakan klik di nama user ini, kemudian akan muncul jendela baru. Di sini ada detail dari pengerjaan dari si peserta tes ini. Jadi nama tes, kemudian nama peserta tes, kemudian nilai. Di sini adalah lengkapnya ada benar, 2 benar dari 4 total soal dengan nilai total sekian dari sekian soal, dan di bawahnya ini adalah detail dari jawaban si peserta. Bisa kita lihat nomor 1 jawabannya salah, nomor 2 ternyata juga salah, nomor 3 dia hanya mendapatkan setengah, dan nomor 4 benar. Berarti nilainya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah nilai atau data lengkap dari hasil ujian. Oke, setelah dirasa cukup, kita bisa klik di atau close tab ini. Oke, di sini ada beberapa opsi. Artinya jika si peserta ini mungkin terjadi error di komputernya, kita akan memberikan tambahan waktu. Bisa klik di nama peserta, kita centang di sini, kemudian kita klik di tambah waktu. Atau jika tes yang telah selesai, kemudian si peserta ini ingin mengikuti ujian tapi ternyata waktu tesnya sudah habis, kita bisa membuka tes ini. Membuka tes artinya tes yang sudah tertutup, artinya sudah selesai, kita bisa buka lagi untuk peserta tertentu, mungkin karena ya terlambat atau apa gitu. Itu bisa dilakukan dengan membuka tes. Dan sebaliknya jika semua atau mungkin terjadi kecurangan di salah satu peserta, ini bisa Bapak Ibu klik untuk hentikan tes sementara, tapi di sini harus dicentang dulu ya, katakanlah satu orang ini peserta ini melakukan kecurangan, Bapak Ibu klik di centang sini kemudian hentikan tes, maka otomatis di tes yang sedang berlangsung yang peserta ini lakukan, maka dia otomatis akan tertutup dan hasilnya akan terpending, artinya hasilnya belum bisa dilihat karena tesnya dihentikan. Nah, itu tadi adalah beberapa opsi untuk
eee, melihat dari hasil tes, dari peserta yang mengikuti ujian online ini. Nah, mungkin itu dulu untuk tutorial penggunaan aplikasi ujian online kali ini. Silakan jika nanti ada pertanyaan atau Bapak Ibu sekalian ingin memasang aplikasi ini eee, di sekolah atau di kampus atau mungkin menginstal aplikasi ini menggunakan hosting atau VPS, silakan untuk menghubungi kami di Lawang Tekno. Untuk kontaknya silakan lihat di bawah ini, kami sampaikan di momen. Silakan nanti untuk menghubungi kami jika Bapak Ibu sekalian berminat untuk menginstal aplikasi ini di institusi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mengikuti tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya.